Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saya Pang Tekjen. Salam sehat selalu. Pada video kali ini saya akan membahas IPO Hunter PT Nitra Sanata Dharma Tbk dengan kode JECX. Seperti biasa, saya bagi tiga bagian untuk video IPO Hunter. Yang pertama adalah detail IPO, kedua fundamental, dan ketiga valuasi. JECX ini bergerak dalam bidang aktivitas rumah sakit swasta dan aktivitas klinik swasta. Untuk jadwal IPO, indikasi masa penawaran awal Bubbleting 22 sampai 24 Juni 2026 sudah lewat. Masa penawaran umum perdana offering 1 sampai 3 Juli 2026. Listing tanggal 7 Juli. Sebagai lead underwriter adalah Trimegah Sekuritas. JECX ini menawarkan saham maksimal 488 juta lembar. Saya bulatkan. Yang terdiri dari 325 juta lembar saham baru, 10%. Dan yang kedua adalah saham divestasi dari Dr. Waldensius Girsang, SPMK, sebanyak 163 juta lembar, atau mewakili 5%. Sehingga total semuanya IPO itu 488 juta lembar itu mewakili 15% dari modal dan deposito penuh setelah IPO. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi di sini ada saham divestasi. Ya, biasanya sentimennya kurang bagus. Ya, nominal Rp16 per lembar, harga penawaran 1.200 sampai 1.400. Nilai emisi yang diterima oleh perseroan ya, maksimal itu 455 miliar lembar. 455 miliar rupiah. Yang divestasi itu tidak masuk ke emiten, masuk ke dokter Waldensius ya. Struktur pemegang saham sebelum IPO, pemegang saham terbanyak 28% itu PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk, SAMI, ya kode sahamnya SAMI. Tetapi berdasarkan aturan emiten, pemegang pengendali adalah PT Magna Selaras Lestari, ya memegang 10,149%. Mungkin dia sebagai founder, ya. Ini sebelum IPO, ya. Kita lihat kebanyakan pemegang sahamnya itu dokter-dokter, ya, banyak sekali, ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini, banyak sekali. Ya, mungkin ada 30 lebih dokter-dokter, ya, sebagai pemegang saham. Yang paling rendah itu 10.000 lembar, ya, 0%. Paling banyak itu ini, Dr. Darwan Majapurba, 383,7 juta lembar atau 13%. Ini adalah pemilik manfaat ini. Ya, Dr. Darwan Majapurba. Ya. Setelah IPO, setelah masuknya masyarakat, ya, juga ada ESA ya, Bapak Ibu, ada ESA 11,165 juta lembar dan masyarakatnya 477 juta lembar, ya. Itu jumlah lembar sahamnya yang tepat setor penuh setelah IPO 3,253 miliar lembar, ya. Jadi di sini ada ESA yang diambil dari porsinya publik, kemudian ada saham divestasi, ya. Untuk ESA ini harga penawarannya sama dengan harga IPO, jumlah karyawan yang menerima 111 orang, ya. Ini untuk pelaksanaannya exercise-nya itu bertahap, ya, selama periode 4 tahun, ya, jadi berjenjang, ya. Tahun pertama 25%, kedua 25%, tiga 25%, dan empat 25%. Ya, peserta ESA tidak dikenakan biaya, jadi ini dibayar oleh perseroan. Ya, jadi murni perseroan hanya menerima dana dari saham, bukan dari ESA dan bukan dari divestasi. Ya, ya ini dari dokter ini
sahamnya berkurang ya. Penggunaan dana ya 40 miliar rupiah untuk bayar utang ke BCA, 100 miliar rupiah untuk bayar ke HSBC, kemudian 50 miliar ke setoran modal anak usahanya untuk modal kerja, 100 miliar memberi pinjaman kepada Orbita, anak usaha, yang selanjutnya oleh Orbita dibayar untuk bayar utang ke BCA, 35 miliar untuk memberi pinjaman kepada JCS, ya, anak usahanya, selanjutnya digunakan untuk bayar utang ke BCA, ya, sisanya untuk modal kerja. Ya, jadi kita bisa lihat ya banyak sekali pun pos-pos untuk bayar utang ya 40 miliar, 100 miliar, kemudian 100 miliar, 35 miliar ya. Nanti kita kalkulasi ya. Perseroan ini didirikan di Jakarta tahun November 1990 ya. Pak Darwan Majapurban sebagai pendiri ya. Nama komersial dari PT Nitra Sanata Dharma ini adalah JEC Eye Hospital and Clinic. Ya, nama awalnya adalah Klinik Mata Jakarta. Ya, jadi ini rumah sakit mata dan klinik mata. Ya, ini ada anak usahanya. Ya, ada 15 yang berbentuk rumah sakit itu ada 4. Ya, ini adalah anak usaha yang memiliki kontribusi 10% atau lebih ya dari total aset, liabilities atau rugi laba. Ya, dari kontribusi terhadap pendapatan yang anak usahanya yang memberi kontribusi 14% itu JIKMI, 10% itu JMP. Ya, kontribusi aset itu NSB, JCS, dan Orbita. Sedangkan terhadap utang yang lebih banyak itu Orbita. Ini di Makassar ini. Ya, ini sangat membebani dari Perseroan. Ya, karyawannya ada total ada 1.300 karyawan. Ya, yang kontrak cuma 130 orang. Kebanyakan karyawan tetap, ya. Ya, jadi kegiatan usaha Perseroan adalah penyedia layanan kesehatan khusus mata di Indonesia, ya, dalam bentuk rumah sakit dan klinik. Ya, saat ini Perseroan memiliki 5 rumah sakit mata dan 11 klinik mata JIC, ya, Jakarta Eye Clinic. Ya. Rumah sakit dan 11 klinik. Ya. Ini adalah rumah sakitnya. Rumah sakit mata JIC Menteng, Kedoya, Tanjung Priok, Semarang, dan Makassar. Ya. Kliniknya banyak. Surabaya itu ada Java ya, yang di Taman Bungkul. Ya, Java. Ya, Raya Darmo. Ya. Ini juga bisa pakai BPJS, Bapak Ibu sekalian di Java ya. Dari Bapak Ibu sekalian kalau mau periksa mata dan mendapatkan kacamata bisa ke Java. Ya, bisa Bapak ke puskesmas minta rujukan ke Java Raya Darmo. Persaingan usaha sangat signifikan. Ya, ini ada satu tingkat di atasnya Perseroan adalah PT Sumatera Jaya Mandiri. Ya, dia memiliki jumlah fasilitas kesehatan 18 unit, sedang Perseroan 16 unit. Yang Sisendo Eye Hospital cuma 4 unit dan jauh di bawah. Dan Austindo Nusantara Jaya Healthcare Eye Center juga 4 unit. Ya, jadi pesaing yang utama adalah Sumatera Jaya Mandiri. Ya. Risiko utama adalah ketergantungan pada dokter, perawat, dan tenaga profesional. Ya. DECE ini juga berskala internasional ya, memenuhi standar internasional ya. Dia mendapatkan akreditasi internasional dari Joint Commission International DCI di Amerika. Ini sebagai pengendali Perseroan adalah PT Magna Selaras Lestari ya, yang saya sebut sebelumnya. Ya, pemilik manfaat adalah
Dr. Darwan M. Purba. Ya, ini adalah SAME itu dimiliki oleh MTEK. Ya, SAME itu dimiliki oleh Om MTEK. Ya, manajemennya, preskomnya adalah Bapak Darman Majapurba. Ya, ya ini Bapak Darman Majapurba umur 86 tahun. Ya, memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali, tetapi beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan jajaran manajemen. Bapak Dr. Atmar Anwar memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan manajemen. Ya, Agus Hermanto Istiantoro, komisaris, umur 57, tidak memiliki hubungan afiliasi sama sekali. Pak Yusuf Halmi, komisaris, juga tidak memiliki hubungan sama sekali, umur 66 tahun. Komisaris independen, seorang perempuan, Ibu Yusina Penianti Jab, umur 61 tahun, tidak mempunyai hubungan afiliasi sama sekali. Komisaris independen, Pak Heri Sunaryadi, umur 61 tahun, tidak mempunyai hubungan afiliasi sama sekali. Ini saya lupa mencantumkan direksinya ya, nanti menyusul ya. Kita ke laporan keuangan, ya jumlah asetnya 1,5 triliun, ya, jadi cukup besar. Ya, utang bank cukup besar, 260 miliar. Ya, aktiva tetap juga signifikan 900 miliar. Ya, ini yang besar ada di beban umum administrasi, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini indikasi awalnya kurang efisien ini, terlalu besar. Ya, laba kotor 577 miliar, ya beban umum administrasi 400 miliar, ya terlalu besar menurut saya ini, harus dicari cara untuk menurunkan. Ya, ini untuk rasio keuangan yang disyaratkan oleh perbankan ini banyak yang dilanggar ya oleh anak usaha NSD. DSCR minimal 1 kali tapi kenyataannya 0,49. Anak usaha JCS ICR-nya minimal 2 kali tetapi kenyataannya 1,84 kali. DSCR minimal 1,25, kenyataannya 0,44 kali. Untuk Orbita dari Makassar itu DER-nya maksimal 2 kali, tapi kenyataannya 3,14 kali. ICR-nya minimal 2 kali, kenyataannya 0,9 kali. Ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, jumlah lembar saham terpenuh setelah IPO 3,2 miliar lembar. Ya. Dana IPO yang diraup itu nilai tengahnya 392 miliar rupiah. Asumsi biaya emisi 4%. Ya. Ini saya cuma itu dari IPO saham baru. Ya, 314 miliar saya kalikan harga IPO. Yang divestasi sama ESA nggak saya masukkan dananya ke emiten. Ya, ESA ada lock up 30 bulan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, dana IPO yang diraup itu nanti sebenarnya 392 miliar itu mewakili 27% dari total aktiva dan 48% dari total ekuitas tahun akhir 2025. Jadi cukup sehat. Rencana penggunaan dana sekitar 9%, bayar utang BCA, 23% untuk bayar utang HSBC, 23% bayar utang ke BCA, 8% utang ke BCA juga. 23 tambah 8, 31, ya 31 tambah 9, 40, 40 tambah 23, 63% untuk bayar utang. Ya, 63%. Ya, ya Bapak Ibu, umurnya 36 tahun, ini adalah perusahaan rumah sakit mata dan klinik mata, ya juga mendapatkan akreditasi internasional, 5 rumah sakit dan 11 klinik tersebar di Indonesia. Ya, pesaingnya ada 4, di atasnya itu Sumatera Jaya Mandiri, ya dia mempunyai 8 fasilitas kesehatan, sedangkan JICI 16 fasilitas kesehatan. Ya, untuk analisa fundamental GPM-nya 63%, bagus untuk tahun 2024.
OPM-nya 13%, drop, jauh, moderat, NPM 7% jelek, ya. ROE 8% moderat. Tahun 2025, GPM-nya nomor 2% bagus, hampir sama dengan tahun sebelumnya. OPM juga hampir sama dengan tahun sebelumnya, moderat. NPM hampir sama dengan tahun sebelumnya, buruk 8%. ROE moderat 9%. Ya, untuk debt equity ratio 79% baik, di bawah 100%. Untuk ICR bagus, double digit 10,5, DSCR-nya 3,4 kali, moderat. Jadi fundamentalnya secara umum saya kasih moderat, ya. Jadi fundamental perusahaan ini moderat. Cuma sentimennya yaitu kurang bagus dari dana penggunaan IPO untuk bayar utang, ya. Bagaimana dengan valuasi? Saya perkirakan laba tahun 2027 100 miliar, ya. Laba bersih tahun 2025 72 miliar, ya. 2027 jadi 100 miliar, sehingga EPS-nya 31 rupiah. Dengan harga IPO 1.200 sampai 1.400, ketemu PI-nya 2027 39 sampai 45 kali, sangat-sangat mahal. Untuk book value-nya per sahamnya 370, sehingga PBB-nya setelah IPO 3,2 sampai 3,8. Valuasi mahal. Jadi saya nggak rated saham ini, ya. Ini termasuk kelompoknya MTEK, ya, oleh Pak Kolomerat Syariat Maja, ya. Ini ada linknya, Bapak Ibu bisa klik, ya. Jadi saya nggak rated saham ini, ya. Sekali lagi disclaimer on, keputusan jual beli ada di tangan Ibu sekalian, dan saya minta maaf jika ada kata kurang berkenan, ya. Saya akhiri, salam sehat selalu, Tuhan berkati kita semua.